Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya guys. Alright, di video kali ini Sitcom Talking bakalan sharing-sharing lagi bahasa Kantonis yang bakalan sering kita ucapkan setiap hari ya. Karena kita masih beginner, kita masih pemula. Jadi kita memang harus mempelajari step by step, sedikit demi sedikit, bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Selain yang kemarin important banget, angka dan juga bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan diri, ini juga penting karena ini akan menunjukkan kamu itu sopan atau tidaknya. Oke, jadi hari ini kita bakalan belajar sopan santun di dalam bahasa Kantonis. Sopan santun. Kalau bahasa Inggrisnya politeness, kalau bahasa Kantonisnya adalah tachiufu, ya. Jadi ada beberapa kosakata yang memang digunakan, yang sering digunakan untuk tachiufu ini sendiri ya. Di antaranya itu apa kabar, ya. Kalau dalam bahasa Kantonis apa kabar itu leiho, leiho, ya, dicatat ya, leiho. Bahasa Inggrisnya adalah how are you, how are you, how are you, how are you, how are you. Lidahnya sedikit dibengkok-bengkokin gitu ya. Kalau bahasa Kantonis sendiri sangat sedikit menggunakan R ya guys, jadi jangan khawatir. Ya. Kemudian selamat pagi. Selamat pagi menunjukkan waktu. Intinya kalau kita bertemu, mungkin tidak sengaja bertemu di jalan atau saat juragan, kita baru bangun tidur, kita memang majikan itu akan merasa senang kalau kita pagi-pagi sudah menyambut mereka dengan kata-kata good morning, atau kalau bahasa Kantonisnya itu adalah chosan, chosan. Good morning, chosan, itu sama. Itu akan kita ucapkan saat mereka baru aja melek tuh bangun tidur, keluar untuk gosok gigi atau keluar untuk minum. Itu kita bilang sir good morning, atau madam good morning, singsang chosan, datai chosan. Atau untuk si bang nya, untuk bibinya, itu juga mereka akan merasa senang ya. Saya tahu itu rasanya saat pagi-pagi orang lain mengucapkan good morning, itu kita kayak merasakan new spirit, kayak ada semangat baru ya kalau ada yang mengucapkan selamat pagi untuk kita saat bangun tidur gitu ya. Oke, kemudian selamat tidur ini kita ucapkan malam hari sebelum juragan masuk ke kamarnya untuk istirahat, atau sebelum nenek istirahat. Kita akan mengatakan chodao, chodao. Kalau tadi good morning itu chosan, kalau selamat tidur itu adalah chodao. Bahasa Inggrisnya good night, biasa good night, sweet dream. Nah, biasa begitu kan kita ucapkan. Atau have a nice dream, have a nice dream. Good night madam, good night sir, have a nice dream gitu. Dream dream itu mimpi ya. Kemudian permisi ya, biasa kita bakalan bilang excuse me, excuse me, itu kan bahasa Inggris ya, sudah lebih familiar lah. Kalau di bahasa Kantonis itu akan mengatakan mkoy, mkoy ya. Nah, kalau ada yang keliru dengan intonasi saya, tolong boleh dikritik ya teman-teman. Saya siap untuk belajar dan diajar oleh teman-teman semua ya. Permisi itu mkoy, mkoy, excuse me ya. Kemudian permisi yang mengandung maaf, misalnya permisi tolong ambilkan saya barang itu misalnya. Permisi di sini kita bakalan bilang muisi, muisi ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita bakalan bilang would you please, would you please. Itu kan kayak permisi yang ada makna, ada kandungan maaf ya. Muisi kayak penggunaannya misalnya
penggunaannya misalnya kita keliru, bukan, kita minta tolong untuk diambilkan tas. Muisi ya, hom ngoi pongo loh ngogotoy. Ya, muisi itu digunakan, permisi ya, boleh tolong ambilkan tas saya. Itu akan menggunakan kata muisi. Oke. Kemudian permisi numpang tanya, ya. Mkoy, tadi permisi yang awal ya. Mkoy jeng man lei. Permisi numpang tanya. Mkoy jeng man lei. Misalnya permisi numpang tanya, pasar ada di mana? Pasar itu kaisi, ya. Di mana itu hai pintu. Jadi kalimatnya bakalan berbunyi Mkoy jeng man lei kaisi hai pintu. Mkoy jeng man lei kaisi hai pintu. Jadi permisi numpang tanya pasarnya ada di mana gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya excuse me, may I ask? Excuse me, may I ask where is the market? Gitu. Jadi where itu di mana, market itu kan pasar. Excuse me, permisi, may I ask? May I ask itu bolehkah saya bertanya? Ya. Itu untuk permisi numpang tanya. Kemudian selanjutnya adalah terima kasih. Ya, ini juga sangat penting ya. Terima kasih umumnya bakalan dibilang mkoy sai, mkoy sai lei, terima kasih ya kamu. Kalau bahasa Inggrisnya kan bakalan bilang thank you ya. Ada perbedaan pengucapan terima kasih. Kalau kita terima kasih karena diberikan sesuatu, misalnya majikan memberikan pulang-pulang membawakan makanan untuk kita, Cece liko pele ya, Cece ini untuk kamu, maka kita akan berkata toce singsang atau toce dadai begitu. Biasanya kalau diberikan sesuatu di bahasa Inggris kita bakalan bilang lebih kepada thanks a lot ya, terima kasih banyak. Thank you dan thanks a lot. Oke. Terima kasih kembali. Ya, ini adalah ucapan. Kalau di bahasa Inggris kan kita bakalan bilang you're welcome. Kalau dalam bahasa Kantonis mereka akan bilang msai mkoy, ya, msai mkoy. Ya. Misalnya kita bilang mkosai, kita memberikan sesuatu kepada majikan, lalu majikan bilang mkosai cece, lalu kita cukup bilang msai mkoy gitu ya. Kemudian maaf ya, ini juga penting ya. Maaf, di kamus sopan santun maaf itu perlu ya. Saat kita melakukan kesalahan, kekeliruan, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah say sorry ya, say sorry. Oh, sorry madam atau sorry sir. Kalau bahasa Kantonisnya itu bakalan bilang tumci ya dadai, tumci ya singsang, tumci ya bobo. Bobo itu nenek ya. Jadi maaf ya nenek, maaf saya tidak sengaja, ngom siusam, tumcia bobo ngom siusam, maaf ya nenek saya tidak sengaja gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu kata maaf dan terima kasih ya. Mkoy mkoy sai ya, wace toce dan tumci ini memang harus kalian pelajari, harus kalian ingat gitu ya maksud saya. Jadi harus dipahami kapan harus mengucapkan tumci, kapan harus mengucapkan mkoy sai, kapan harus mengucapkan toce sai ya. Kemudian maaf merepotkan kamu gitu misalnya ya. Muisi maafan lei ya, muisi maafan lei,
Tadi kan muisi itu permisi yang mengandung maaf ya. Makanya di sini juga menggunakan muisi. Muisi maafan le. Misalnya aku minta tolong teman membeli sesuatu gitu ya. Nah, saat dia berikan ke aku bakalan bilang, muisi ya, maafan le ya, maafan saya, maaf ya aku merepotkan kamu. Kalau di bahasa Inggrisnya mudah-mudahan tidak keliru ya. Sorry for disturb you ya. Itu juga bisa berarti sorry untuk mengganggumu ya, karena merepotkan sama dengan kita mengganggu waktunya ya. Menurut saya bakalan, kalau disuruh bahasa Inggrisnya, saya bakalan bilang sorry for disturbing, sorry for disturbing, atau sorry for disturb you ya, disturb, mengganggu. Oke, kemudian kalau mengangkat telepon juga ada beda. Why sing sang atau why dadai. Kita bakalan bilang why Lepin why, kalau kita tidak tahu itu nomornya siapa ya. Kalau bahasa Inggris ya pasti kalian juga sudah tahu lah. Hello itu akan kalian ucapkan ya. Kemudian selamat itu kalau bahasa Inggris kalian pasti sering dengar ya, congratulations itu selamat. Kalau di bahasa Kantonis kung hei ya, misalnya kung hei pacai ya, selamat tahun baru Cina itu kung hei pacai santai kin hong, itu kalian harus bisa ucapin itu juga. Kemudian silahkan itu please kalau di bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Kantonis jeng, misal jeng yang, nah silahkan minum, silahkan duduk jeng cho ya, silahkan masuk jeng ya play, nah itu jeng cho kemtuai jeng cho, semuanya silahkan duduk itu. Sampai jumpa lagi ya, ini juga perlu ya. Kalau mungkin neneknya tidak tinggal serumah dengan kalian, lalu saat mengantar dia turun ke bus stop, kalian boleh bilang bobo coikin gitu ya, coikin itu sampai jumpa lagi, see you next time, sampai jumpa lagi. Dan yang terakhir itu adalah selamat tinggal mah bye bye ya. Itu dia tadi beberapa kosakata sopan santun dalam bahasa Kantonis dan juga bahasa Inggris. I hope all of you like it. Hemong lete chungi thai kokobin ya. Hemong itu semoga, lete chungi itu kalian suka. Thai ngokobin itu tonton atau lihat pin itu video saya ya. Hope you enjoy it guys. Hope you enjoy my video. Hope you like to watch my video, also my current and after video ya. If you like, don't forget to press the like tombol ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini guys. Silahkan juga untuk share, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tahu kalau nanti Sitkom Talking ada upload video baru lagi. Alright, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coikin, bye bye.